Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar di mata pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih KD dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. KD kita yaitu 3.5 mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, peserta didik dapat mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah Ibu akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, menonton video yang Ibu berikan. Lalu, kita akan melakukan diskusi kelompok yang nanti Ibu bagikan nama anggota-anggotanya. Kemudian, setelah berdiskusi, setiap kelompok mengumpulkan laporan hasil analisisnya. Lalu, di akhir, Ibu akan memberikan tugas soal uraian yang harus diisi melalui G-Form. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Adakah yang masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Ya, tepat sekali. Anak-anak, pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas penyebab ancaman. Nah, apa sih penyebab ancaman itu? Penyebab terjadinya ancaman itu karena wilayah Indonesia yang begitu luas, adanya perbedaan suku, adat, dan budaya. Dari perbedaan tersebut akan memicu adanya potensi dan ancaman. Nah, yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah ancaman. Apa saja sih contoh kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan dan keamanan? Setelah kita tahu penyebab ancaman, yuk kita langsung bahas aja satu persatu. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang mempunyai kemampuan untuk membahayakan pemikiran masyarakat atau negara terhadap falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah gerakan separatis GAM di Aceh dan KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri, namun lebih ditekankan yang berpengaruh di dalam dunia politik. Contohnya, kudeta Partai Demokrat. Kalian pasti pernah mendengar di berita baru-baru ini terkait kudeta Partai Demokrat. Kudeta adalah sebuah tindakan pengembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional berupa pengambil alihan kekuasaan. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang ekonomi adalah perdagangan bebas melalui impor barang-barang dari luar negeri
yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, yang dimana perdagangan bebas tersebut akan memunculkan kesenjangan sosial dalam sektor ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Contoh ancaman di bidang sosial budaya adalah transgender. Transgender merupakan contoh kasus ancaman di bidang sosial budaya, karena transgender bukan merupakan budaya bangsa Indonesia. Transgender sebenarnya merupakan budaya bangsa Barat yang masuk ke Indonesia. Yang kelima, ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. Ancaman di bidang keamanan dan pertahanan adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contoh ancaman di bidang keamanan dan pertahanan ialah persengketaan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Persengketaan ini dipicu oleh batas wilayah masing-masing negara, di mana mereka memasukkan Pulau Sipandan dan Pulau Legitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Malaysia dan Indonesia sepakat Pulau Sipandan dan Pulau Legitan dinyatakan dalam status quo. Ketika itu, Malaysia membangun resor pariwisata baru, sedangkan Indonesia mengartikan status ini berarti kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikannya selesai. Jadi, persengketaan wilayah ini masuk ke dalam salah satu contoh ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. Dari ancaman-ancaman tersebut, strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika, hal yang dapat kita lakukan adalah pertama, menerapkan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Ketiga, menanamkan kesadaran di dalam diri pentingnya integrasi nasional. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai ancaman-ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Oke, sekarang kita akan menonton video contoh kasus. Silakan disimak ya. Personel TNI menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. 3 anggota KKB itu tewas ditembak saat berusaha merampas senjata milik aparat. Kejadian tersebut terjadi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Senin 15 Februari 2021. Ketiga anggota KKB yang tewas itu adalah Janius Bagau, Januari Sani, dan Justinus Bagau. Bahkan 2 anggota KKB yang tewas itu yakni Janius Bagau dan Januari Sani merupakan orang penting. Janius Bagau dan Januari Sani keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri yang beberapa waktu lalu. Tewasnya 3 anggota KKB tersebut dibenarkan Kepala Penerangan Kogab Wilhan III. Setelah menonton video tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Oke anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.